cerita ini tuh awalnya jadi gue berteman berlima nih ceritanya. Dari Jakarta ya. Jakarta kita semua lulus SMA, terus mau kuliah ceritanya. Kita tuh pada diskusi nih, kira-kira mau kuliah di mana gitu kan. Karena kan banyak teman gue ada yang langsung UI dan segala macem kan. Terus akhirnya gue emang pada dasarnya nggak mau kuliah di Jakarta. Gue pengen kuliah yang mengenal dunia baru lah. Dan akhirnya gue memilih untuk kuliah di Bandung gitu. Dan kebetulan si 4 teman gue lain ini pengen juga kuliah di Bandung. Tapi kecuali satu teman gue nih, sebut aja namanya Dimas ya. Si Dimas ini kekeh banget pengen masuk UI. Orang tuanya juga, kamu pokoknya harus masuk UI gitu terus kan. Kalau kita kan sisanya masa bodoh nih, ya udah kalau nggak dapet ya udah, ya kan pikirannya waktu itu ya udah kuliah ya kuliah aja sama aja gitu kan. Terus akhirnya gue daftar di Unpad. Karena mungkin waktu itu belum minum susu banyak, jadi nggak dapet nih Unpad ceritanya. Terus temen gue yang satu dapat di Unpad. Ada yang di ITB juga, terus ada yang juga di Maranatha. Ceritanya pisah-pisah lah kita. Akhirnya dapet. Temen gue yang nggak mau kuliah di luar Jakarta ini ikut tes. Nah, dia dapet nih di Unpad ceritanya. Dia tuh masih kekeh banget untuk kuliah di Jakarta. Ini gitu. Pokoknya gue mau ngulang, gue mau kuliah di Jakarta. Orang tuanya juga ngomong kayak gitu kan. Kita udah mulai ospek, kita udah berangkat ke Bandung, udah nyari kosan dan segala macam, udah beres. Si temen gue ini nih masih kekeh untuk kuliah di Jakarta di UI, sedangkan kita udah mau mulai kan tahun ajaran itu. Terus akhirnya ya udah gue cuti aja setahun buat ngambil les gitu untuk fokus buat masuk ke UI gitu kan. Nah, kita udah jalan tuh di Bandung, udah mulai ospek awal. Dia tes kuliah di UI juga, ternyata nggak dapet juga. Emang maksudnya bukan rezeki berarti kan gitu kan. Terus akhirnya dia nggak dapat, kita bilang udah lo di Bandung aja bareng-bareng sama kita gitu. Terus akhirnya ternyata dia tes di Unpad, dapat lagi di Unpad. Terus dia dapat di Unpad, dia pengen kos bareng-bareng kita nih ceritanya. Bro, gue dapet nih di sini gitu kan. Kebetulan dia ngampusnya di Pati Ukur. Nah, gue dapet nih di Unpad gini. Gue mau sama lo semua dong tinggalnya gitu. Padahal kita nggak bareng-bareng juga, cuma memang deketan. Gue di Cimbuluit, terus teman gue yang di Dago Asri gitu-gitulah, deketan lah kita. Nah, karena dia ngasih taunya telat, jadi kita nggak bisa booking. Dan di tempat gue kebetulan ada waiting list gitulah sama orang lain. Terus nggak bisa, terlalu santai juga kayaknya orangnya, dia santai banget sampai ya nggak mikirin kos-kosannya nanti di mana segala macem. Seberjalannya waktu, sampai di titik dia udah mau pindah ke Bandung, dia tuh belum dapat kosan. Karena kan orang tuanya bilang kayak kalau mau di kosan juga kosannya yang layak lah, yang bagus gitu kan. Kita bantu cari, emang nggak nemu. Akhirnya dia minta referensi sama salah satu temennya lah gitu di Bandung, yang kebetulan kuliah di situ juga. Akhirnya direkomendasiin di kos-kosan ini. Nah, pada saat pertama kali dia ke Bandung, waktu itu kita juga nemenin ke kosannya, pindahan, bawa barang-barang segala macem. Jadi tuh bentuk kosannya tuh depannya pagar warna hitam. Di depan kosan itu ada pohon gede kanan kiri gitulah. Terus masuk ke dalam tuh rumah 2 lantai, tapi kos-kosannya itu terpisah sama rumahnya. Jadi di belakang posisinya. Jadi ada rumah, terus ada jalan setapak, baru tuh ada bangunan gitu. Itu cuman ada 6 kamar. Jadi 3 di bawah, 3 di atas. Toiletnya 2 di atas, 2 di bawah. Terus pas ke sana itu kalau nggak salah sebulan tuh tahun itu tuh 850 apa ya kalau nggak salah, 8,5 sebulan. Tapi di situ harus bayar per 3 bulan. Jadi 3 bulan gitu kan. Akhirnya ya udah nggak ada pilihan lain, akhirnya ngekos lah di situ. Sampai pas kita pertama kali itu yang kita kesana itu bawa barang-barang banyak. Kamarnya tuh nggak begitu besar ya, maksudnya kecil tapi pengap dan kamar mandi luar. Jadi baru masuk pintu itu langsung pandangannya ke jendela. Nggak terlalu besar lah, jadi tapi bisa ngeliat keluar dan kacanya udah buram-buram gitu loh, tahu kaca yang kusam-kusam gitu kan, udah kayak gitu. Terus juga koridornya itu ketutup tembok semua, jadi nggak ada matahari masuk. Terus lembab lah, pengap gitu. Ya kamar mandinya tuh kalau masuk kamar mandi, lihat jendelanya itu kalau keluar bisa ngelihat ke pohon yang di luar. Terus akhirnya kita di situ, kita bilang emang tim lu kayaknya jangan lama-lama deh di sini, maksudnya kan nggak ada anak kampus juga. Kebetulan yang kos di situ
setelah kejadian ini kita tahu bahwa yang ngekos di situ tuh ternyata orang-orang yang udah kerja gitu lah intinya, bukan anak mahasiswa gitu. Terus ceritanya si temen gue ini tuh nggak mau nidurin kosannya karena pengap dan segala macem. Jadi dia cuman ya udah naruh barang-barangnya, kalau tidur kadang di kosan gue, kadang di kosan temen gue yang lain gitu kan. Kita tuh udah ngomong sama dia kayak lo kenapa nggak pernah nidurin gitu kan. Terus dia bilang aduh nggak enak bro, kosannya pengap begini gitu kan. Ya udah kalau gitu pindah aja gitu bilang kan, ntar deh gue nunggu dulu gitu kan. Terus sampai akhirnya kita sempat ada waktu nggak main karena dia udah mulai program ospek-ospekannya itulah awal-awal tuh, dan kita juga udah kuliah kan. Sebenarnya kalau kita nongkrong ya kan, suka masih nongkrong lah kalau malam minggu, suka ketemu makan nasi goreng gitu-gitu kan. Ya dia suka cerita pada awal itu mungkin gangguan minor aja sebenarnya, kayak pintunya diketok. Terus kayak misalnya dia mau mandi, ceritanya ada cerita dia mau mandi bawa gayung gitu sama odol gitu-gitu, dia mau ke toilet yang di atas, dibuka pintunya tuh seperti kayak ada orang yang masuk ke dalam toilet duluan, kayak jegrek gitu, ada suara pintu. Jadi dia baru buka pintu, terus di toilet ada bunyi jegrek gitu. Terus dia kayak ya kedahulu sama orang nih gitu kan. Terus akhirnya masuk ke dalam lagi, taruh gayungnya lagi, terus dia tiduran. Dia kamar tuh paling pojok sebelah kiri. Terus dia lagi gitar-gitaran gitu kan, ngedengar orang ngobrol di samping kamarnya gitu. Terus dia kayak mau kenalan nih sebenarnya kan. Dia keluar, ngetok-ngetok kamarnya nggak dibukain sama orangnya. Terus ada ibu kosannya, pas dia turun ke bawah nanya, bu saya mau kenalan sama sebelah kamar tapi kok nggak dibuka-bukain pintunya. Terus tadi ngedenger ada yang lagi ngobrol gitu. Terus ibunya bilang yang lain belum pada pulang. Nggak ada orang lain. Dia ngomong juga kayak itu masuk kamar mandi juga siapa bu? Nggak ada orang lain, baru kamu doang yang di atas. Terus kita juga kayak ya namanya gue diceritain kan kayak masa sih gitu kan, kita dengerin kan kayak enggak lah gitu. Sampai ada titik cerita ya ini nih, jadi waktu itu dia tuh kan nomaden nih ya kan, kesana kesini sampai akhirnya kita mau pulang ke Jakarta semua. Dia stay di Bandung karena masih ada kegiatan kampus ceritanya dia. Terus akhirnya dia ke Jakarta, gue ke Jakarta rame-rame berempat. Itu hari Jumat malam gue balik ke Jakarta. Kalau nggak salah hari Minggu itu dia ngechat di grup. Dia ngechat di grup kayak dia bilang, wah tai ini bangsat gitu-gitu kan, kayak gue digangguin. Terus kita bilang, lo digangguin apaan gitu kan. Terus kayak ntar aja di Bandung cerita gini, bangsat nih gila nih, kosan gila nih gak jelas gitu-gitu kan. Nah, terus ya kita balik lah, akhirnya balik ke Bandung. Terus kita ketemu malam itu kan di salah satu angkringan gitu di Bandung. Terus ya kita tanya, lo kenapa gitu. Terus dia cerita, jadi dia waktu itu pulang dari kegiatan kampus, ditanya ospek, kondisinya capek banget, udah capek. Dia balik ke kosan, tadinya tuh dia mau nginep di kosan temennya. Terus akhirnya kayak ya udahlah, gue udah capek gitu kan. Dan nih orang nih kalau boleh salut sih bandel, tapi tetap inget sholat lah intinya gitu, balance. Jadi balance. Sampai kosan, dia ketiduran intinya. Tiduran, dia mau mandi, tapi kayak aduh tiduran, terus tidur. Udah tidur, dia bangun nih ceritanya, kebangun jam 9:30 kalau nggak salah ya. Dia kebangun, terus dia mau mandi, terus dia mau sholat. Tapi dia mikir wah nih kayaknya gue sholat dulu gitu kan. Akhirnya dia ke kamar mandi, ambil wudhu, balik ke kamar, sholat lah dia, sholat. Pas dia sholat, itu isya ya, sholat isya, selesai tahiyat akhir, dia nengok kanan, assalamualaikum, nengok kiri, assalamualaikum. Terus itu kayak kantong jenazah koronernya polisi yang warna kuning itu jatuh dari langit-langit, nabrak TV, terus nabrak ornamen di meja, terus baru ke sajadah. Jadi kayak luar gitu, gelinding gitu sajadah. Depan posisi masih tahiyat akhir, nge-freeze katanya, nggak bisa ngapa-ngapain, dia nge-freeze. Terus nih katanya udah dingin semua, udah ya dia bilang kayak gue nggak tahu tuh datang dari mana, tiba-tiba jatuh. Terus dia merem, temen gue merem, dia baca Al-Fatihah, terus melek lah, anggapannya udah baca doa, melek, hilang nih gitu kan. Begitu dibaca Al-Fatihah, di tengah-tengah baca Al-Fatihah dia melek, ngeliat ke depan, itu resletingnya kebuka. Jadi begitu dia melek, resletingnya udah kebuka.
Itu berdiri cewek, dia cuma ngelihat gini doang. Terus katanya badannya udah gemeter, terus udah rusak, terus dia udah bocel-bocel gitu, udah rusak. Senyum doang ke dia bingung mau ngapain, gemeteran gitu. Akhirnya dia baca ayat kursi. Baru Bismillahirrohmanirrohim, itu badan si ceweknya tuh kayak sinyet patah semua tuh, kayak krek, blek. Posisinya langsung jadi kayak 4 kaki gitu. Terus dia diem baca ayat kursi kan, Allah ilaha illallah qayyum gitu. Begitu baru mulai baca tuh si cewek tuh langsung jalan lari, keliling dulu, berhenti di sebelah kupingnya dia, diikutin gitu kayak Allah dep, pingsan. Temen gue blackout, temen gue blackout, kebangun jam 12-an, terus dia ngechat di grup. Jadi chat yang gue terima waktu itu, chat di grup itu, ya kejadian itu. Kita bilang kan kayak, ini kejadiannya, gangguannya udah nggak normal menurut kita, kayak udah parah banget gangguannya, udah cabut aja gitu. Terus akhirnya dia bilang, iya nih kayak gue mau cabut. Nah, dia cerita sama nyokapnya, tapi nyokapnya nggak percaya. Terus akhirnya, kan lu udah bayar 3 bulan, terus gimana gitu kan. Udahlah ikhlasin aja kata dia gitu kan. Gue udah nggak mau stay di situ lagi gitu. Sampai akhirnya dia nginep di kosan gue, terus pindah-pindah lah, tetap nomaden gitu karena kosannya udah nggak jelas. Terus gue bilang, ya udah lu mulai cari kosan lah. Akhirnya dia cari kosan, dapet di Dago Asri. Pas mau pindahan, ini kejadian keduanya itu pas mau pindahan lagi, jadi kebetulan nggak ada kendaraan. Terus akhirnya minjem mobil teman gue, dipinjemin ke dia buat pindahan lah, buat ngebantuin pindahan. Terus kita juga ikut bantuin kan, packingin segala macem. Hari itu tuh udah malam, gue nggak salah jam 7:30 lah. Terus kita bilang kayak, lo mau pindahan sekarang apa besok aja gitu kan. Gue mau sekarang deh, gila gue nggak mau nginep sini lagi kata dia gitu kan. Tapi kita harus balik gitu kan. Udah akhirnya balik, nanti lo dibantuin sama teman gue yang di Dago Asri gitu. Ntar gue bantuin kalau pas lo udah sampai sana. Udah kita tinggal. Pas jalan balik, gue ketemu sama ibu kosannya, sama anaknya masih kecil cewek. Terus gue tanya, Bu, teman saya digangguin gini. Ibunya tuh bilang, memang ya mungkin tuh kenalan kali gitu kan ngomongnya. Kejadian ini itu temen gue ke kosan gue jam 4 subuh, jam 4 pagi. Itu gedor-gedor kamar kosan gue kayak dar gitu. Terus bukain. Gue buka, itu mukanya pucat banget, cuman bawa handphone sama dompet, pakai sendalnya juga belang. Sendalnya mungkin buru-buru ya. Jadi sendalnya belang, pakai boxer doang segini. Gue tanya, lu kenapa gitu. Terus dia cuma bilang, gue mau tidur gitu loh. Kenapa ya, gue tanya. Terus dia, gue mau tidur, nggak bisa ngomong yang lain. Terus gue tanya, lu kenapa, lu sadar gila gitu kan. Terus dia kayak, gue mau tidur, lu ngerti nggak gue mau tidur gitu. Ya udah, lu masuk. Dia masuk dalam. Ya dia tidur, gue selimutin, ya gue tidur lah gitu kan. Gue bangun, gue mau kelas tuh jam 7:30. Terus gue tanya, lu kenapa gitu kan. Gue digangguin anjing sama itu lagi gitu kan. Yang mana ya, gue bilang, itu yang gue ceritain waktu. Gue bilang, lu ngarang lu gitu kan. Demi Allah beneran gitu kan. Anjing, gue sampai lari-lari coy gitu. Kenapa emang? Jadi ceritanya, dia kan mau pindahan kosan nih ceritanya hari itu. Tadinya tuh dia memutuskan untuk nginep di rumah temennya di daerah Cikutra kalau nggak salah. Dia mau nginep tapi udah ngantuk banget. Tidurlah dia di situ ceritanya. Dia kebangun malam tuh jam berapa? 12-an lah katanya. Jam 12 bangun tuh dia mau cabut, udah mager gitu, udah kayak ya udahlah di sini aja lah, udah ngantuk juga gitu kan. Cuman dia mau cuci muka ceritanya. Buka pintu kamar mandi, itu kalau buka pintu lo langsung ngelihat jendela, itu keluar ke pohon, langsung ada pohon gede gitu. Nah, bentuk kacanya itu transparan gitu, panjang, mungkin dari atas sampai setengah, lebih dikit lah gitu. Tapi kondisinya jendelanya selalu dibuka gitu kan, karena nggak ada exhaust. Di bawahnya jendela tuh kloset. Nah, terus kalau lu buka pintu, langsung sebelah kanan lu nih cermin sama wastafel. Jadi kalau lo ngaca gitu di sambil cuci tangan, pandangannya langsung keluar ke pohon. Jadi pohonnya tuh kelihatan di kaca gitu. Temen gue cuci muka di sana, seret sekali, seret 2 kali. Pas lagi sabunan, air gini, seret. Pas dia gini melek, itu ngeliat cewek yang kemarin itu ada di pohon, tapi lagi duduk, ngeliatin ke dia, ngadep ke kaca. Dia ngeliatin, terus dia diam doang kan. Pas ngeliat di pantulan kaca, terus ceweknya tuh senyum lagi,
terus dia ngambil air sambil kayak la ilaha illallah, terus dia kayak la ilaha illallah begitu. Ketiga, begitu tangannya turun dia ngeliat kaki ceweknya tuh lagi duduk di sini, lagi duduk gini, terus kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Yes. Terus temen gue jatuh, langsung kayak gerubah-gerubah gitu, balik ke kamar, berusaha untuk tidur gitu kan. Dia pakai bantal ngerukuk gitu, terus dia kayak ngechatin orang nggak ada yang bales, udah malam gitu. Terus dia ketiduran, tiba-tiba di kuping dia ada yang ngomong kayak pakai bahasa Sunda katanya, tapi artinya diartiin tuh la ilaha illallahmu nggak berlaku di sini gitu. Tapi pakai bahasa Sunda. Gila. Gitu. Terus dia bangun, dia itu langsung naik mobil cabut langsung ke kosan gue. Dari situ kayak yaudah akhirnya kita pindah, tapi kita mau tahu juga kan, maksudnya kenapa gangguannya sebanget. Akhirnya gue tanya sama si ibunya itu, jadi dulu katanya tuh zaman dulu itu rumahnya itu dulu bentuknya nggak kayak gitu. Katanya satu rumah besar aja gitu, satu rumah besar. Dulu tuh ada pembantu lah, maksudnya ART gitu di rumah itu yang punya anak. Terus katanya rumahnya bagian sisi belakangnya tuh kebakar. Nah anaknya si ART-nya ini yang meninggal. Jadi karena kebakar itu, jadi kenapa ada alasan ada bangunan di belakang sama ada rumah di depan, jadi tengahnya itu yang kebakar dipotong. Gitu. Jadi disisain ini buat jalan-jalan setapak. Nah yang nggak kebakar itu yang di belakang sini sisa bangunannya gitu ceritanya.